Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu. Baik teman-teman guru, mohon berkenan untuk mensupport YouTube channel saya di Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, agar YouTube channel ini semakin berkembang. Nah, pada video kali ini saya akan share tentang pengalaman saya saat membuat aksi nyata. Tentunya saya share itu bukan niat apa teman-teman. Mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi ini ya aksi nyata yang sudah lulus validasi. Nah, cara mengeceknya lulus validasinya teman-teman bisa dilihat di akun PMM-nya ya. Pilih akun, kemudian lihat profil saya. Dan ini yang sudah lulus validasi kan. Yang ini yang akan saya coba jelaskan, maksudnya sharing dengan teman-teman. Nah, ini sudah ditelaah dan sudah dapat sertifikat. Oke, apa aja sih aksi nyata fasilitator itu? Nah, ini kan aksi nyata fasilitator pembelajaran. Topiknya praktik fasilitasi dalam sesi pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Nah, teman-teman bisa membuat cover semenarik mungkin atau Canva ya, karena ini saya menggunakan Word lalu di PDF kan, tidak masalah ya. Oke, ini ada covernya, penyusunnya saya Aini Masyuro, unit tempat kerja saya mengajar di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas ulasan fasilitator. Nah, definisi fasilitasi. Topiknya kan praktik fasilitasi dalam sesi pembelajaran di kelas. Fasilitasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang fasilitator untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Seorang fasilitator berperan sebagai pemandu, mediator, dan pendukung dalam interaksi kelompok. Ini sudah pasti ya. Jadi kalau kita memfasilitasi pasti kita memandu kan. Kemudian kita sebagai mediator dan kita sebagai pendukung, seperti itu. Fasilitasi pembelajaran dapat diartikan suatu upaya yang dilakukan fasilitator, dalam hal ini guru, agar lebih memudahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Peran fasilitator. Nah, perannya ini ada 4 ya. Jadi mengelola proses ya, mengelola proses, misalnya proses diskusi dengan kelompok ya. Kemudian mendorong partisipasi. Jadi agar kondisi pembelajaran itu kondusif, jadi kita harus mendorong agar siswa itu aktif bertanya gitu kan, seperti itu. Kemudian menjaga netralitas. Nah, kita harus netral, tidak boleh pilih kasih, seperti itu ya. Kemudian mengelola konflik, maksudnya mengelola konflik. Ketika terjadi konflik di antara anggota kelompok, fasilitator berperan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Kan pasti ya, namanya diskusi, adu pendapat, berargumen, itu pasti ada pro dan kontra. Jadi kita harus bisa menengahi, seperti itu teman-teman. Kemudian prinsip-prinsip fasilitasi, netralitas ya. Kita bahas netralitas tadi, kesetaraan, jadi saling menghargai, menghormati, partisipasi aktif, jadi harus saling aktif di antara sekelompok anggota satu dengan anggota yang lain. Fokus pada proses. Fasilitator lebih berfokus pada mengelola proses daripada memberi solusi langsung. Jadi kita itu tidak serta-merta langsung memberikan solusi, tapi kita itu menggali apa-apa aja yang ada di potensi pada siswa yang kita fasilitasi, seperti itu. Teknik fasilitasi ini ada 4 ya. Pertanyaan terbuka, menggunakan pertanyaan terbuka membantu memancing diskusi yang mendalam dan berarti. Ice breaking, maksudnya kita itu agar suasananya itu tidak terlalu tegang, kita berikan ice breaking ya. Brainstorming, mendorong anggota kelompok untuk menghasilkan ide-ide secara bebas tanpa kritik. Pemberian umpan balik, memberi umpan balik yang konstruktif membantu mengarahkan kelompok menuju tujuan yang lebih baik. Rencana alur proses fasilitasi, jadi nama gurunya siapa, saya kan, kita sendiri ya. Aini Masyuro. Topik sesi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup, capaian pembelajaran ini kan pada fase D. Peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Metode fasilitasi ada see, think, and wonder. Hari dan tanggalnya
durasinya, jumlah muridnya berapa. Kemudian persiapan alat bantu, kita tulis ya di sini kan ruang yang akan digunakan. Itu yang kita menggunakan luring tatap muka, seperti itu kan. Alat bantunya kita menggunakan Chromebook atau notebook, materi atau referensi. Kita menggunakan Google Sheet, buku teks seperti itu, video pembelajaran juga bisa. Kemudian kita menyusun pertanyaan pemantik ya. Ada 3 sini. Mengapa meja kayu disebut benda mati sedangkan pohon disebut makhluk hidup? Apa yang akan terjadi jika tidak ada klasifikasi makhluk hidup di bumi ini? Bagaimana cara membedakan bahwa sesuatu termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, ini alur fasilitasinya. Jadi 5 menit pertama pembukaan ya kan, salam, presensi, motivasi, persepsi, menyampaikan tujuan. Alat bantunya kita pakai Google Sheet. Kemudian 10 menit selanjutnya menelaah tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemudian menganalisis ya ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Sesi selanjutnya wonder, menyampaikan pertanyaan dan memberi jawaban atas materi yang dipelajari, seperti itu. Kemudian rancangan aksi nyatanya, ini kan sebenarnya sudah ada ya di PMM-nya, kita tinggal copy paste ya. Selanjutnya kesimpulannya, setelah melakukan aksi nyata ini berdasarkan kegiatan fasilitator pembelajaran yang telah dilakukan dan umpan balik dari siswa, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan fasilitator yang saya lakukan dengan siswa dapat dinyatakan nyaman dan pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa, karena pada kegiatan pembelajaran guru sebagai fasilitator harus memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran mudah dicapai, seperti itu. Ini selanjutnya adalah dokumentasi ya, ini penting ya teman-teman. Jadi proses awal pembukaan, kemudian menelaah. Mereka itu menggunakan media tablet ya, yang di dalamnya sudah ada Google Sheet-nya untuk studi literatur. Nah, ini kan dia menggunakan Chromebook juga. Kemudian presentasi ya, wonder, menyampaikan pertanyaan dan memberi jawaban atas materi yang dipelajari. Ini sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kemudian menarik kesimpulan. Dan ini media alat bantunya Google Sheet-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini Google Sheet yang telah saya susun, seperti itu. Ada video motivasinya. Kemudian ini ya teman-teman persepsinya, ini ada videonya juga. Seperti itu. Memerlukan makanan ke dewasa. Jadi metabolisme adalah proses kemudian ada pertanyaan. Jadi LKPD-nya seperti apa itu kan. Nah, seperti ini LKPD-nya langsung terhubung, kita tinggal klik gitu, dengan one click sudah langsung terintegrasi di situ semuanya. Kemudian kita lanjut ya. Setelah itu kita juga harus mendokumentasikan umpan balik dari siswa minimal 5 ya. Ada pertanyaan, apakah kamu nyaman dengan cara gurumu membawa sesi tersebut? Apakah kamu merasa mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif? Apakah kamu mau melakukan sesi belajar dengan cara yang sama lagi? Nah, seperti itu. Ini jawaban dari peserta didik. Nah, ini 5 yang kita letakkan di laporannya, dan semuanya diminta teman-teman, cuma kita menyisipkan 5 lah. Oke, seperti itu, 5 umpan balik. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk terus support YouTube channel saya, Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, agar YouTube channel ini semakin berkembang. Terima kasih, see you next video, bye. Assalamualaikum.